Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing yaitu Ibu Kusdorini SIP MPA dan Ibu Rati SAP MP. Kenalkan nama saya Rahmadini dengan NIM 22983438. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Adapun bab 1 latar belakang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP memiliki tugas menetapkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023, Satpol PP melaksanakan kegiatan deteksi dini, patroli, pembinaan, pengamanan, pengawalan, dan penertiban dalam penyelenggaraan ketertiban umum. Pelaksanaan tugas tersebut memerlukan kapasitas organisasi yang memadai, meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, dengan anggaran, dan dukungan lingkungan eksternal. Kapasitas organisasi menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya, fenomena empiris dan teoritis. Yang pertama yaitu masih ditemukan berbagai pelanggaran ketertiban umum di Kabupaten Tanah Datar, seperti pemasangan spanduk atau baliho pada lokasi yang tidak sesuai ketentuan. Aktivitas pedagang kaki lima, pelanggaran jam operasional usaha, serta peredaran minuman beralkohol tanpa izin. Yang kedua, jumlah personal operasional Satpol PP masih terbatas dalam mendukung kegiatan pengawasan dan penertiban di lapangan. Yang ketiga, luas wilayah Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 14 kecamatan memerlukan jangkauan pengawasan dan penertiban yang lebih luas. Selanjutnya, sarana dan prasarana operasional yang tersedia masih terbatas untuk mendukung pelaksanaan patroli dan penegakan ketertiban umum. Dan yang terakhir, pelaksanaan ketertiban umum memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi serta dukungan masyarakat dalam mendukung tugas Satpol PP. Selanjutnya, rumusan masalah yaitu bagaimana kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Dan selanjutnya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Tanah Datar serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut. Selanjutnya, manfaat teoritis diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan manajemen sektor publik. Selanjutnya, manfaat praktis diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi Satpol PP Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan pada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mendukung peningkatan kapasitas Satpol PP serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Studi penelitian yang relevan. Yang pertama, dari Asri Revi Januati dan Mayarni tahun 2021 yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan ketertiban umum di trotoar Jalan Jenderal Sudirman. Yang kedua, Sambas Junaidi tahun 2022 yaitu dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Sukabumi. Yang ketiga, Askanela Fauzah tahun 2023
dengan judul Peran Satuan Polisi Pamung Praja Kota Cirebon dalam Penanganan Pengemis sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir Aprilia Maulidan Hermansyah tahun 2024 dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Penertiban Pedagang kaki lima oleh Satpol PP dan dampaknya terhadap ketentraman publik di Kota Bandung. Selanjutnya, teori penelitian. Penelitian ini menggunakan teori kapasitas organisasi Christensen dan Gazli melalui 4 dimensi utama, yaitu yang pertama, kapasitas infrastruktur, kedua, kapasitas sumber daya manusia, yang ketiga, kapasitas keuangan dan sistem manajemen, dan yang terakhir, kapasitas lingkungan eksternal. Adapun skema pemikiran bisa dilihat pada gambar yang dipaparkan tersebut. Selanjutnya, definisi konsep. Yang pertama yaitu kapasitas adalah kemampuan suatu organisasi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan tugas fungsi dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Yang kedua, Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP adalah perangkat pemerintahan daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dan yang ketiga, ketertiban umum adalah kondisi kehidupan masyarakat yang tertata, aman, dan terkendali sehingga aktivitas dapat berjalan dengan nyaman. Yang terakhir, ketentraman masyarakat adalah keadaan sosial yang baik dan stabil sehingga masyarakat dapat beraktivitas tanpa gangguan keamanan. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, yang variabel pertama yaitu infrastruktur organisasi dengan indikator sarana dan prasarana operasional dan sistem dan mekanisme organisasi. Cara mengukurnya, yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi ketersediaan kondisi dan kebutuhan sarana prasarana operasional seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, dan perlengkapan pendukung lainnya dalam menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP. Dan yang kedua, cara mengukurnya ialah mendeskripsikan kejelasan organisasi, pembagian tugas, SOP, mekanisme koordinasi, serta sistem pelaporan dalam pelaksanaan tugas SPP. Yang kedua ialah sumber daya manusia. Adapun indikator yang pertama yaitu kualitas personel. Cara mengukurnya mengkaji tingkat pendidikan pengalaman kerja, pelatihan teknis, disiplin kerja, dan kemampuan personel dalam melaksanakan tugas penertiban dan penegakan peraturan daerah. Indikator yang B, kuantitas personel. Cara mengukurnya menganalisis kebutuhan jumlah personel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan cakupan wilayah kerja Satpol PP Kabupaten Daerah. Dan yang ketiga, kepemimpinan. Cara mengukurnya ialah dengan mendeskripsikan kemampuan pimpinan dalam mengarahkan, mengordinasikan pelaksanaan tugas personel Satpol PP. Indikator yang ketiga yaitu sumber daya finansial dan sistem manajemen dengan indikator alokasi anggaran. Cara mengukurnya yaitu menganalisis kecukupan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, dan pembinaan masyarakat. Indikator yang B, pengelolaan anggaran dan program. Cara mengukurnya ialah dengan mengidentifikasi proses perencanaan penggunaan dan pengelolaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Satpol PP. Adapun variabel yang keempat yaitu lingkungan eksternal dengan indikator yang pertama yaitu dukungan regulasi. Cara mengukurnya mendeskripsikan peran regulasi sebagai dasar untuk pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Indikator yang B, partisipasi masyarakat. Cara mengukurnya ialah dengan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran dukungan terhadap kegiatan penertiban serta kepatuhan terhadap peraturan daerah. Indikator yang C, koordinasi antar instansi.
Cara mengukurnya yaitu dengan mengidentifikasi pelaksanaan koordinasi dan kerjasama OTP dengan instansi terkait dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan masyarakat. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian dan desain penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Selanjutnya, teknik pemilihan informan. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik proporsif sampling, yaitu metode pemilihan sumber data berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Ada teknik pengumpulan data yang pertama, wawancara, kedua, dokumentasi, dan terakhir, observasi. Selanjutnya, peranan peneliti, yaitu peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Dan selanjutnya proses penelitian. Adapun proses penelitian yaitu yang pertama pengurusan surat izin penelitian, kedua melakukan wawancara awal dengan pihak terkait, dan yang ketiga mengumpulkan data awal penelitian. Selanjutnya teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan selanjutnya unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga, yaitu Satpol PP, Kabupaten Tanah Datar, dan selanjutnya teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda untuk satu tema yang sama. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.